Kita baca hadis malam ini, hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu ala babil masjidi yaktubuna al-awwala fal-awwal wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi badanatan thumma kalladzi yuhdi bagaratan thumma kabashan thumma dajajatan thumma baydatan fa idza kharajal imamu tawaw suhufahum wa yastami'una adh-dhikra rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang hari Jumat, maka berdirilah malaikat-malaikat di pintu masjid. Mereka menulis yang datang dari pertama dan perumpamaan orang yang datang di awal waktu seperti orang yang sedekah dengan unta, lalu seperti yang sedekah dengan sapi, lalu domba, lalu ayam, lalu telur. Maka apabila imam sudah keluar menaiki mimbar, mereka segera melipat buku catatan mereka dan mereka mendengarkan zikir khutbah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sampailah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita pada hadis ke-22 daripada kitab Nurul Iman yang telah disusun dan dirangkum oleh guru kita tercinta Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Saleh bin Hafid atalallahu umrah fi sihatin wa lutfin wa afiyah. Semoga Allah panjangkan usia beliau, sehat badannya, murah rizkinya, gabul hajatnya, amin ya rabbal alamin. Hadis berbicara tentang masalah keutamaan hari Jumat. Kita lihat bagaimana hadis ini. An Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tentunya tentang Imam Abu Hurairah ini sudah beberapa kali kita buka sejarahnya, betul? Ini suara jelas enggak? Suara jelas enggak? Apa saya pakai bahasa Singapura? Ngerti hospital? Hospital ngerti enggak? Alhamdulillah. Ya'rifun hospital. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau gala bersabda, idza kana yaumul jumu'ati, jikalau mana telah datang hari Jumat. Ini tanda Allah dan Rasul mengistimewakan hari Jumat. Idza kana yaumul jum'ati, jikalau mana telah datang hari Jumat. Waqafatil malaikah, maka ada malaikat-malaikat khusus yang mana mereka itu menunggu dan menanti, tugasnya hanya untuk mencatat. Malaikat ini bukan Jibril, bukan Israfil, bukan Mikail, bukan 10 malaikat yang kita tahu, tapi ini malaikat khusus, tugasnya hanya mencatat. Yaktubunal awwala fal awwal ala babil masjidi, dia berada di setiap pintu-pintu masjid.
Yaktubunal awal fal awal, tugasnya mencatat mana orang yang datang pertama, mana orang yang datang nomor 2, mana yang datang ketiga, mana yang datang kesekian, dicatat. Ya, jikalau dilaksanakan sholat Jumatnya di masjid, maka itu malaikat dia berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Tapi tidak semua sholat Jumat dilaksanakan di masjid. Betul? Kemarin di Monas sholat Jumatnya di mana? Di lapangan. Berarti malaikatnya di mana, Beb? Nah, jadi malaikat itu berada di setiap sudut-sudut tempat orang melaksanakan sholat Jumat. Setiap ada orang datang dicatat. Gimana kalau datang sang khatib sudah khutbah kedua? Malaikatnya udah nggak ada, udah pindah ke sop yang depan, dia mendengarkan khutbah. Ya, kalau khatib sudah mulai naik, tugas malaikat yang catat tadi selesai. Mereka kumpul mendengarkan khutbah. Sehingga dikatakan yaktubunal awal fal awal, mencatat yang pertama, dicatat yang pertama. Lalu wa mathalul muhajjiri, dan perumpamaan orang yang muhajir. Bitasydid ala harfil jim ay al mubakkir. Perumpamaan orang yang datang lebih awal, lebih pagi, lebih cepat. Pertama, kamathalil ladzi yuhdi badanatan, seperti orang yang bersedekah onta. Maksudnya seperti orang yang menyembelih seekor unta yang dagingnya disedekahkan. Tentunya unta lebih besar daripada sapi. Kalau kalimatnya di sini badanatan, untanya campur, mau laki, mau unta yang perempuan, mau unta yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, diambil ukuran unta yang paling sempurna. Ini orang yang pertama. Ya, kalladzi yuhdi wa mathalul muhajir kalladzi yuhdi badanatan, seperti orang yang bersedekah seekor unta yang dagingnya dia infakkan. Tsumma kalladzi yuhdi baqaratan. Lalu orang yang kedua yang datang, hitungannya pahalanya seperti orang yang bersedekah sapi. Baqaratan campur, bisa sapi jantan, bisa sapi betina. Dalam bahasa Arab lengkap. Unta saja banyak. Ada badanatan, ada iblun, ibilun, ada jaza'atun, ada higgah, ada bintu labun. Tuh namanya ontak. Satu ontak tuh namanya macam-macam. Baqaratun, sapi campur laki perempuan. Padahal sapi itu ada namanya jamusun, ada thaurun, tapi pakai kalimatnya Rasul yang lengkap, mau sapinya laki atau perempuan, kalimatnya baqaratun. Jadi orang yang datang kedua, dia dapat pahala seperti orang sedekah seekor sapi. Hidupnya susah, makan seadanya, duit pas-pasan, bajunya compang-camping, di kampung nggak dikenal, nggak pernah dibutuhin sama masyarakat, tapi hari Jumat datangnya paling pertama, dia dapat pahala sedekah seperti unta yang dia infakkan, atau kalau mana dia yang kedua seperti sapi yang dia sembelih, yang dagingnya dia bagikan. Ya, subhanallah. Apalagi dia ahli sedekah, Jumatnya awalan, ini pahalanya seperti gunung. Di hari Jumat, di luar hari Jumat, ahli sedekah. Ya, falahu minal ajri, dalam riwayat yang lain falahu minal ajri mithlal jazur. Riwayat yang lain dia seperti pahala unta juga.
Itu bagi yang pertama. Adapun bagi yang kedua seperti bagarah, seperti dia menyembeli sapi. Thumma kabshan. Lalu yang ketiga dia dapat pahala seperti menyembelih kabshan. Kabshan kambing. Kabshan itu lengkap, laki perempuan. Ya. Padahal kambing itu macam-macam namanya. Ada ma'iz, ada ta'iz, ada dha'nun, ya, ada ghanamun, tergantung laki perempuan. Tapi kalau kabshan itu laki perempuan. Diambil kalimat yang paling sempurna. Nih, bahasa sastranya Rasulullah. Ya, bahasa sastranya Rasulullah SAW. Lalu ada kalimat dalam riwayat Imam Bukhari, ini kan Bukhari Muslim. Khusus dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan agron atau agrun. Kambing yang sudah besar yang ada tanduknya. Ibarat kata tuh kalau kambing yang harganya paling mahal. Ya. Seperti itu. Thumma dujajatan. Setelah itu yang datang ketiga, keempat, ya, keempat berarti, betul. Berarti yang datang keempat, kata Nabi, dia dapat keutamaan seperti sedekah seekor ayam. Alhamdulillah. Ya. Wa fi riwayatin ukhra ad-dujaja, wa fi riwayatin Nasai bi sanad sahih qabla ad-dujaja batta. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Nasai dengan sanad yang sahih, sebelum ayam battah, bebek. Ya. Wa fi riwayatin ukhra ba'da ad-dajajah thumma usfuran. Setelah itu burung. Thumma baydatan. Setelah itu telur. Ini yang datang kelima, keenam ukurannya tuh. Seperti ya, dia bersedekah burung. Yang ketujuh seperti dia bersedekah telur, ya, seperti itu. Fa idza kharajal imamu, jikalau mana seorang imam telah keluar dari mana, Beb? Tentu dari tempat yang dianjurkan. Itu imam sunnahnya disembunyikan di ruangan khusus. Misal ini masjid, di balik ini ada ruangan, ya. Itu tempat khatib Jumat keluar untuk naik ke mimbar. Jadi khatib duduknya bukan di shaf pertama, bukan di shaf kedua, bukan ketiga. Itu boleh. Tapi yang paling afdal, seorang khatib ketika datang, dia punya tempat sendiri. Dia sholat sunnah di ruangan itu. Kalau sudah kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, baru sang khatib keluar. Ya, itu di beberapa tempat di Jakarta masih ada. Contohnya di luar Batang, itu begitu. Kalau kita khutbah di situ, dimasukin dalam ruangan. Dan yang masih betul-betul ada tempat khusus buat khatib, di antaranya Masjid An-Nawir Pekojan. Itu ada satu kotak khusus, ya, memang khusus buat khatib. Kalau sudah waktunya innallaha wa malaikatahu, diketok dari luar, ya, diketok baru kita keluar. Makanya kalimat dalam hadis ini, fa idza kharajal imamu, kalau mana imam sudah keluar dari tempat yang dianjurkan itu, ya, keluar untuk khutbah, tawaw suhufahum, maka dilipatlah lembaran-lembaran catatan yang telah dicatat oleh malaikat tadi. Mana yang pertama, mana yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dicatat. Selesai. Karena khatib keluar untuk naik khutbah, dilipatlah itu lembaran amal suhufahum, ya. Dan ini kalau dalam kitab Hilyatul Aulia, catatan yang dipakai untuk mencatat dari cahaya. Lembaran amal yang dipakai untuk meletakkan catatan siapa nama tersebut juga terbuat dari cahaya, tidak bisa hilang sampai hari kiamat.
Ya, tinggal kita nih bagaimana? Pernah enggak kita hari Jumat dapat pahala nyembelih seekor unta? Pernah enggak? Pernah enggak kita pernah sedekah seperti pahala orang menyembelih sapi? Lebaran haji aja tuh sapi nggak ada yang sendirian, 7 orang. Betul? Sapi ketinggian beb, ana pengen ngejar kambing. Kambing aja belum pernah. Biasanya tuh itu bagian engkong-engkong, bagian kakek-kakek yang udah bongkok. Nah itu jam 10 udah keluar. Ya. Dulu saudara, zaman dahulu saya pernah cerita juga, mereka itu dari malam Jumat ya, setelah sholat Isya mereka sudah duduk di sop yang pertama. Jadi subuh itu udah penuh, subuh udah penuh. Kalau sudah mendekati waktu jam 10 ini udah penuh masjid. Sampai disebutkan di kota Tarim itu ada orang butuh duit mendadak, dia duduk di sop yang paling depan. Ada urusan yang mendadak, mungkin anaknya sakit, dia tawarin sama orang yang di sop kedua, ente mau duduk di sini nggak? Ana lagi butuh duit. Oh iya, berapa? Sekian, dibayar. Tuh. Ya, walau ya'lamuna ma fin nida'i was-saffil awwali, lastabagu alaih. Kata Nabi, seandainya orang bisa lihat pahala jadi muazzin sama duduk di sop yang paling depan, pasti semua orang akan berebut. Cuman pahala nggak kelihatan, betul? Kalau pahala kelihatan, masya Allah, berabe saudara. Nah, jadi dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang mana hadis ini berbicara tentang beberapa keutamaan. Yang pertama tentang at-tabkir, yaitu menyegerakan sholat Jumat. Jangan dibiasain kalau dengar azan baru pergi ke masjid, jangan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ala gadri bukurika ilal jum'ati takunu gurbika ma'allah. Sesuai waktu yang paling pagi Anda pergi untuk Jumat, itu menjadi lambang tanda dekatnya Anda sama Allah. Tuh. Ada orang jam 10 hatinya sudah gelisah, dia mandi. Kenapa? Pengen buru-buru ke masjid. Ada orang setengah 11 udah bingung, pengen buru-buru lari pergi ke masjid. Itu tanda hubungan dia sama Allah dekat. Ada orang jam setengah 12 masih asik. Innallaha wa malaikatahu, matiin rokok. Yusalluna 'alan nabi, ngopi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Khatib naik, baru benerin sarung, masuk kamar mandi, jebar jebur. Alhamdulillah masih mandi. Alhamdulillah mandi, kelar mandi sampai ke masjid, qad qamatis shalah. Wah, dia senang, alhamdulillah. Kesampean. Ya, kesampean. Ini keburu, satu keburu, kedua jadi nggak ngedengerin khutbah. Apalagi khotibnya ngajak tidur. Kita tungguin yang mendengerin, lama benar khotib. Nah, itu kadar imannya orang yang macam itu sama Allah. Dekat apa jauh, saudara? Dekat apa jauh? Tuh. Ya, yang kedua keutamaan hari Jumat yang begitu Allah istimewakan. Yang ketiga keutamaan mendengarkan khotib. Sampai dalam hadis ini ujungnya wa yastami'una dzikra. Kalau itu malaikat sudah melipat lembaran amal nama-nama yang telah dicatat, yastami'una dzikra, mereka langsung mendengarkan khutbah. Ya, makanya khotib Jumat jangan sembarangan. Yang dengerin bukan manusia saja, tapi malaikat-malaikat juga mendengarkan
khutbah. Saudara, mudah-mudahan dengan pelajaran ini muncul semangat mengagungkan hal yang diagungkan sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, amin. Jikalau mana sudah diseru panggilan untuk sholat Jumat, fas'au, maka buru-buru, bergegaslah Anda. Bukan harus lari-lari, tapi semangat buru-buru dari waktu pagi, namanya tabkir. Ila dzikrillah, untuk mengingat Allah dengan menghadiri Jumatan. Wadarul bai', jual beli tinggalin, jangan dagang dulu. Ya, coba lihat Jakarta hari Jumat, hari yang paling macet. Betul? Yang khutbah, angkot mesti ngetem. Tuh, Jakarta. Betul apa tidak? Berapa kali kita mau khutbah telat, baru sampai di tengah jalan karena macet sudah terdengar suara azan. Kalau khutbah Maulid, khutbah Isra Mi'raj ditungguin. Kalau khutbah Jumat tungguin nggak? Tinggalin, saudara. Siapapun khotibnya, kalau sudah suara azan Jumatan masuk, mau khotibnya dari mana juga nggak ditungguin. Ya, makanya Bilal atau Marbot atau orang yang duduk di sop depan itu harus orang yang ngerti agama. Supaya apa? Supaya kalau khotibnya telat, ini orang tinggal naik. Betul? Betul? Ini suara jelas nggak? Kata Allah, ya, ila dzikra wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ninggalin jual beli semua, tinggalin dagangan, tinggalin. Ya, urusan dunia rapat stop dulu. Buru-buru pergi ke Jumatan. Ini ayat, saudara, kata Allah, in kuntum ta'lamun. Jikalau kalian menyadari sesungguhnya buru-buru pergi ke Jumatan itu hal yang paling mulia. Dzalikum khairul lakum, hal yang terbaik untuk kalian. In kuntum ta'lamun. Ini ayat turunnya dulu, asal muasalnya, sababnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat di atas mimbar hari Jumat, tiba-tiba ada suara berisik, suara gendang, suara gendang. Ini yang dalam masjid bingung, suara apa nih? Ternyata suara gendang itu yaitu suara gendang yang dipukul oleh Dihyatul Kalbi. Dia baru pulang dari Syam, bawa dagangan banyak. Nggak tahu kalau seumpama hari itu hari Jumat, Nabi sedang khutbah, waktunya khotib lagi khutbah, yaitu Rasulullah. Dia datang ke kota Madinah, masuk sambil pukul gendang, tanda yang dia tunjukkan kepada sahabat kalau ada orang datang bawa keberhasilan, bawa dagangan macam-macam. Maka satu masjid keluar. Falam yabqa fil masjidi illa 12 rajula. Satu masjid keluar, Nabi lagi khutbah, sisa yang duduk cuman 12 orang. Bayangin. Langsung turun firman Allah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka ga'ima gul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Dan ketika mana mereka melihat dagangan dan hal yang melalaikan yang mereka serbu, sehingga meninggalkan kamu berdiri khutbah sendirian, wahai kekasihku Muhammad, gul, katakan kepada mereka, ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Kasih tahu apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada dagangan, lebih baik daripada hal yang melalaikan. Allah tegur langsung,
Langsung Rasul bersumpah tuh. Selesai khutbah, setelah selesai sholat Jumat, Nabi sumpah, wallahi walladhi nafsi biyadihi laulam yabqa haula'i illa ithna asyara rajulan minkum la salal wadi naro. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya yang 12 sisa itu ikut keluar juga, maka ini kota Madinah akan ditumpahkan oleh Allah api neraka saat itu juga. Bagus yang 12 ini yang paling setia duduk, karena mereka nggak tahu kalau ketika khutbah itu nggak boleh keluar, nggak boleh ini dan itu, mereka belum tahu. Kecuali 12 orang ini tetap setia. Kata Nabi, demi Allah bagus kalian nggak keluar. Kalau kalian keluar juga, hancur ini Madinah. Allah akan tumpahkan api neraka ke negeri ini. Tuh. Ya, jadi sholat Jumat itu, hari Jumat itu, malam Jumat itu hal yang diagungkan sama Allah. Orang ibadah apapun yang sedikit dilipat ganda. Makanya Rasul jejelin ke kita itu ibadah sunnah pahalanya besar-besar di malam hari Jumat. Tuh. Kita doain orang tua setiap waktu bagus, tapi malam Jumat itu ditunggu. Bacain Yasin buat orang tua hari biasa bagus, tapi malam Jumat lebih istimewa. Bahkan kalau orang meninggal malam atau hari Jumat bebas dari siksa kubur. Tuh. Ibadah Allah kasih pahalanya seperti gunung di hari Jumat. Dalam hadis dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda anna Nabi SAW annahu qala man igtasala yaumal jum'ah kuffirat anhu dunubah. Siapa orang mandi untuk pergi sholat Jumat, Allah bersihkan dia dari dosa. Makanya jangan lupa mandi. Niatnya 3. Mandi sunnah menghadiri sholat Jumat, mandi sunnah taubat, niat mandi mengkodok mandi sunnah selama 1 minggu. Jelas? Jelas? Tuh. Lalu kata Nabi, fa idza masya ilal jum'ati kataballahu lahu ta'ala bikulli khatwatin ibadatu 20 sanatan. Ketika mana dia keluar dari rumahnya sudah pakai pakaian putih-putih, sudah pakai minyak wangi, sudah bersih. Kalau dia punya sorban, pakai sorbannya. Dia punya imamah, dia pakai imamahnya. Kata Nabi, dia pergi ke masjid, setiap langkahnya Allah kasih ganjaran pahala ibadah 20 tahun. 20 tahun. Umurnya 17 tahun. Tapi setiap Jumat begitu, seakan-akan dia ibadah setiap langkahnya 20 tahun pahala dikasih buat dia. Fa idza shallal jum'ata, kalau dia sampai sudah di masjid, dia sholat Jumat, apa kata Nabi kita Muhammad SAW, ujira bi amalin mi'atai sanah, dia dikasih pahala ibadah seakan-akan ibadah kepada Allah 200 tahun. Ya, ini buat laki-laki nih khusus sholat Jumat. Perempuan tidak boleh sholat Jumat. Tapi perempuan nggak boleh ketinggalan keutamaan juga, betul. Banyakin sholawat. Sholawat banyakin. Di rumah tuh, ibu-ibu kita, istri kita, kasih tahu. Ini hari Jumat, hari sholawat kita di storin kepada Rasulullah. Dalam riwayat hadis, man sholla alayya yaumal jum'ati samanina marrotan, barang siapa orang sholawat kepada aku di hari Jumat 80 kali, ghufirat lahu dunuba samanina sanatan, Allah ampuni dosa 80 tahun. Sholawatnya cuma 80 di hari Jumat, maka Allah ampuni dosanya dia itu 80 tahun umurnya. Habib Umar, Sayyidil Habib Umar wajibin kita tuh
baca yang 80 kali salawat itu khusus habis asar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim taslima. 80 kali setiap selesai sholat asar hari Jumat, Allah ampuni dosa 80 tahun. Sallu ala nabi. Tuh, jadi jangan ketinggalan yang namanya pahala hari Jumat. Mumpung kita masih hidup, betul? Mumpung kita masih hidup. Kalau orang meninggal hari Jumat, amin amin adzabil qabr. Mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita hari Jumat. Amin. Ya, cuman setelah panjang umur. Amin. Ya, kalau ente mau Jumat besok, ahlan wa sahlan dah. Berarti nggak ikut pilkada. Ya, nggak ikut pilkada kalau mau Jumat besok. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Jadi dulu saudara, ada seorang namanya Maisarah, laki-laki. Qil, dia ini sahabat. Ini Maisarah annahu qala, pernah berkata, marartu bimagabiril muslimin. Saya pernah melintas di kuburan-kuburan orang muslim. Lalu saya beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum taba', wa rahimallahu iyana wa iyyakum wa ghafarallahu lana wa lakum. Ini beliau bercerita, saya pernah masuk ke kuburan umat Islam. Saya kasih salam, assalamualaikum wahai penghuni kubur, kalian duluan, kami akan nyusul kalian. Semoga Allah memberi kasih sayangnya kepada saya dan kalian. Allah ampuni dosa saya dan kalian. Fasami'tun nida minal qabri. Tiba-tiba saya dengar suara muncul dari dalam kuburan. Faqala tuba lakum ya ahlad dunya. Beruntung kalian hai orang-orang yang masih hidup di dunia, beruntung kalian. Tuba lakum ya ahlad dunya tahujjuna fi kulli syahrin 4 marratin. Kalian beruntung bisa pergi haji 1 bulan 4 kali. Faqultu lahu aina nahujju dzalik. Saya jawab, bagaimana bisa pergi haji sebulan 4 kali? Qala na'am hiyal jum'ah. Kata suara dari dalam kubur jawab, yang saya maksud pergi haji 1 bulan 4 kali yaitu sholat Jumat. Amma ta'lamuna annaha hajjatun mabrurah. Apakah kamu nggak tahu? Kata suara dalam kubur nih. Pergi sholat Jumat itu ganjaran pahalanya seperti orang yang pergi haji mabrur. Subhanallah. Faya laitana naduru ala abwabi masajidikum hatta nandur a'malakum wa nasma adhkarakum walakin qad radina lakum bikaulikum lana alla yarham fulanan al mutawaffa atau kama qala al habib sallallahu alaihi wasallam. Kata mayat itu, tapi nggak apa-apa dah. Memang sayang kami ini sudah pada meninggal dunia. Seandainya kami ini masih hidup, kami akan berdiri di masjid-masjid setiap hari Jumat di pintu-pintunya, supaya kami minimal bisa melihat orang yang sholat Jumat, bisa mendengar orang yang berzikir salawat di hari Jumat. Tapi kami rela dengan ucapan yang kalian baca untuk kami yang sudah mati, dengan kalimat Allah yarham, Allahu yarham. Kita kalau cerita orang yang udah meninggal dunia, bilangnya gimana? Allah yarham atau almarhum. Betul? Almarhum. Tuh kata beliau, kata orang yang sudah meninggal dunia, saya sudah cukup kalau ada orang doain saya bilang Allahumma yarham atau almarhum atau Allah yarhamuh, itu saya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya apa? Sholat Jumat dapat pahala pergi haji mabrur.
Dalam hadis disebutkan al-jumu'atu hajjul fuqara. Pergi salat Jumat itu pergi hajinya orang-orang miskin. Tuh. Dan hari Jumat itu di sisi Allah lebih mulia daripada hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Saya mau tanya, kita hari lebaran Idul Fitri senang apa tidak? Gembira apa tidak? Baju baru, baju 500.000, celana 2 juta, gesper 1 juta, apalagi sendal 450.000. Oh, senang ya. Baru Idul Fitri senang apa tidak? Nyumbang kambing kagak, tapi nyate kan gitu. Tapi sesungguhnya saudara, semestinya kita lebih bahagia, lebih gembira kalau hari Jumat. Di situ kita harus lebih semangat ibadah, lebih baik lagi. Dulu Nabi Musa dalam riwayat, indama dhahaba ila jabali Baitil Maqdis, Nabi Musa ketika pergi ke gunung, di antara beberapa gunung di kota Palestina, Baitul Maqdis, Nabi Musa naik ke puncak gunung yang paling tinggi, turun. Ternyata Nabi Musa menjumpai kaum yang sedang ibadah yang sungguh luar biasa di dalam ibadah mereka. Ya'budunallaha bil jiddi was sa'i. Kata Nabi Musa, mereka ibadahnya sungguh-sungguh. Sampai Nabi Musa kagum. Fasa'alahum, maka Nabi Musa tanyain nih mereka. Faqalu, mereka jawab, nahnu min ummatika ya Musa. Wahai Nabi Musa, Anda heran ya lihat kami? Iya, Anda tidak usah heran. Kami ini adalah umat Anda. Anda ini nabi kami. Wa innana qad ta'abbadana Allah fi hadal makan bil jiddi wasa'i mundu 70 sanah. Wahai Nabi Musa, kamu jangan kaget. Saya, dia satu rombongan ini ibadah di sini sudah 70 tahun. Ya begini, pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam ibadah, tengah malam ibadah, 70 tahun. Fafariha Musa alaihi salatu wassalam bidzalik. Maka Nabi Musa senangnya bukan main, gembira. Fa'auhallahu lahu, langsung turun malaikat Jibril dari langit menyampaikan wahyu dari Allah. Ya Musa, inna li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fihi yaumun raq'atani khairun min hadhihi kullah. Wahai Musa, kamu jangan heran, jangan senang dulu. Kamu harus tahu, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman, ada satu hari yang 2 rakaat mereka sholat, itu pahalanya lebih dahsyat, lebih besar, lebih hebat, lebih utama dari ibadah mereka itu semua yang tidak maksiat. Ibadah selama 70 tahun kalah sama umatnya Nabi Muhammad yang hanya sholat 2 rakaat pada satu hari. Kaget Nabi Musa, lebih kaget. Wa ma huwa yaumu ya Rabb? Nabi Musa tanya, hari apa itu ya Allah yang diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad? Qala huwa yaumul jum'ah. Itu hari Jumat. Fatamanna Musa sallallahu alaihi wasallam bidzakal yaum. Maka Nabi Musa langsung ngarep, ya Allah, saya pengen kasih dong hari Jumat buat saya. Ini Nabi Musa minta hari Jumat. Kita ogah, kalau datang malam Jumat udah pusing aja. Ya Allah, besok Jumatan. Bener nggak? Coba ngaku deh. Nih kelihatan tampang-tampangnya nih. Ya, kalau udah malam Jumat, ya Allah, mana malam begadang lagi. Lihat tuh Nabi Musa ngarep, berharap minta sama Allah dikasih hari Jumat. Apa kata Allah? Ya Musa,
As-sabtulak, buat kamu hari Sabtu. Wali Isa yaumul ahad, hari Ahad buat Nabi Isa. Wal isnainu lil Khalil Ibrahim, hari Senin saya sudah kasih buat Nabi Ibrahim. Wa thulatha li Zakaria, hari Selasa buat Nabi Zakaria. Wal arbi'a li Yahya, hari Rebo buat Nabi Yahya. Wal khamis li Adam, hari Kamis buat Nabi Adam. Wal jum'ah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali ummatih, tapi khusus hari Jumat hanya untuk kekasihku Muhammad SAW dan umatnya. Amin. Fata'ajjaba Musa alaihi salatu wassalam min fadli hadhil ummah, maka Nabi Musa kagum dengan keutamaan kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur. Ya, ini hari Jumat, hari keberuntungan. Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Dulu, zaman dahulu disebutnya Yaumul Arubah. Hari Jumat dikenali dengan hari Arubah. Tapi makruh orang sebut hari Jumat dengan hari Arubah. Dirubah sama Rasul dengan Yaumul Jumu'ah. Boleh disebut Jumu'ah, boleh disebut Juma'ah, boleh disebut Jum'ah. Dinamakan Jumat karena di hari itu orang berkumpul untuk sholat. Betul. Kata ulama zaman dahulu, orang yang pertama nyebut nama Jumat adalah kakeknya Rasul yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Nih kudu dijaga. Dan sholat Jumat yang pertama bukan di Masjidun Nabawi, tapi di Masjid Quba. Ketika Rasul sampai ke kota Madinah, Rasul sholat Jumat pertama di Masjid Quba. Oleh karena itu tidak boleh halangan apapun tanpa uzur orang meninggalkan sholat Jumat, kecuali uzurnya uzur syar'i. Jangan ada uzur imamnya nggak bener, beb, khotibnya nggak bener, masjid ini khotibnya nggak bener, lebih baik saya tidak sholat. Nggak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Abi Sa'id, Rasul pernah bersabda, man tarokaha bi ghairi udrin, barang siapa ninggalin sholat Jumat tanpa udur, ma'a imamin adilin au imamin jairin, baik imamnya orang genah, orang bener, orang soleh, orang alim, atau imamnya bajingan, imamnya penjahat, khotibnya orang rusak. Kata Nabi, yang ninggalin karena uzur itu tuh diantaranya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala jumi'a lahu syamlah, urusannya pasti Allah bikin berantakan. Wala burika lahu fi umrih, umurnya dijauhkan daripada keberkahan. Udah urusannya berantakan, umurnya nggak ada berkahnya. Ala, kata Nabi, ingat, wala shadaqata lahu, kalau dia sedekah nggak ada pahalanya. Wala hajja lahu, kalau dia pergi haji nggak ada pahalanya. Wala birra lahu, kalau dia beramal soleh, berbakti, nol, nggak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat orang yang ninggalin sholat Jumat. Saudara, dulu ada orang alim namanya Imam Dainuri. Beliau menceritakan daripada Imam Al-Auza'i. Di kampungnya ada orang membangkang, nggak mau sholat Jumat. Diceramain, dinasihatin, ayo sholat Jumat, malah nantang, saya daripada Jumatan lebih baik saya berburu. Jadi orang pergi ke masjid, dia keluar dari rumahnya bawa tombak, bawa pisau buat berburu. Ini jelas nggak sih? Udah pada ngantuk? Sebentar, tuh nasi goreng ntar lagi mateng tuh. Masih jelas? Dikit lagi nih, ya. Ntar lagi pilkada soalnya. Ya, mudah-mudahan kita lama sedikit gubernur muslim menang. Nah, kan begitu enak. Sampai di mana tadi? Kerjaannya berburu. Orang pada Jumatan begini nih, bawa sorban, dia bawa pancingan.
Ya, orang pergi ke masjid pakai sorban, dia udah bawa ini nih, slayer, mau nombak macan. Akhirnya nasihat demi nasihat sampai kepadanya, nggak digubris, nggak diperhatikan, dia naik kudanya, baru jalan beberapa langkah di depan orang-orang yang mau Jumatan, ditelen sama bumi. Ditelen sama bumi. Bumi terbuka kayak orang lapar tuh. Makan. Orang berebut pengen nolongin, kelihatan dimakan sama tanah, dibongkar, nggak ada bekas kecuali hanya kupingnya kuda sama buntutnya kuda. Dianya, kudanya amblas, hilang. Tuh. Allah tunjukin buat orang yang menyepelekan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu sholat yang paling afdol. Harinya hari yang paling afdol. Malamnya malam yang paling afdol. Dalam riwayat Imam Syafi'i, beliau mengatakan, sampai orang yang disiksa dalam kubur, kalau sudah datang malam Jumat, di stop siksaannya sama Allah, tasyrifan lihadal wakti, menghormati malam Jumat yang disiksa, di stop sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari ya, letakkan takzim dalam hati kita tentang salat Jumat ini, lebih bersemangat dan menghayati apa yang Allah titipkan, rahasia-rahasia, baik doa yang dikabulkan, demikian juga rahasia-rahasia lainnya yang Allah titipkan di hari Jumat. Semoga kita tidak ketinggalan keutamaan-keutamaan tersebut. Perbanyaklah kita bersalawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kita menghidupkan sunnahnya Nabi. Pada malam Jumat jangan meninggalkan surat Yasin atau surat Waqiah atau surat Al-Kahfi atau surat Ad-Dukhan atau surat As-Sajdah, dan jangan tinggalkan sholat berjamaah, terutama pada subuh hari Jumat. Setuju? Ya, jaga tuh sholat 5 waktu berjamaah, terutama subuh hari Jumat. Dan pastikan di hari Jumat kita bersedekah supaya Allah berkahi rizki kita. Di hari Jumat juga perhatikan sunnahnya Nabi. Ini masih banyak nih, beberapa orang saya lihat hari Jumat ya ngajinya rajin, tapi Jumatannya bajunya warna hitam. Ya, enggak dosa, tapi enggak menjaga sunnahnya Nabi. Ya, hari Jumat hidupin sunnahnya Nabi, pakai pakaian putih. Ya, kalau punya gamis pakai gamis, ya punya sorban pakai sorban, tapi ingat pakaian putih-putih. Ya, mau pakai imamah boleh beb, silakan. Ya, itu sunnahnya Nabi. Cuman siap-siap aja. Kalau khotib nggak naik, ente berdiri. Gimana? Setuju nggak? Kan pakai imamah sunnah, betul. Hari Jumat pakai, cuman duduknya jangan di pojok ya. Ya, jangan pakai imamah cuman pukul beduk. pakai imamah sini depan, ya. Keutamaannya besar, ya. Tinggal nanti saya kasih tahu pengurus masjid, khotibnya bilangin lagi sakit. Ya, biar dia naik jadi khotib, ya. Mudah-mudahan Jumatannya sah, amin. Ya, mudah-mudahan bisa menghidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.